Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Falah serta para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama taqarrub ilallah. Semoga amaliyah taqarrub kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memanfaatkan waktu yang terbaik ini, marilah kita sama-sama mudarasah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 143. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Penggalan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan janji, Nabi Musa akan datang ke Bukit Tursina di Mesir, Bukit Tursina di Mesir, untuk munajat, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah ditentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang Musa alaihi salatu wassalam. Di mana ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, dan langsung dapat mendengar firman-Nya, berbicara langsung. Wa kallamahu rabbuhu. Ya,
wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya telah berfirman, berbicara langsung padanya. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar bisa melihat langsung. Qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, nampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat kepadamu. Jadi ketika Nabi Musa sudah berbicara secara langsung, rasa penasarannya kemudian muncul. Penasaran, pengen melihat langsung bagaimana wujud, ya, wujud Allah. Makanya Nabi Musa memohon, ya, qala rabbi arini, rabbi wahai Rabb arini, perlihatkanlah kepadaku, nampakkanlah dirimu kepadaku. Untuk apa? Anzur ilai, agar aku bisa melihatmu. Qala lan tarani, maka jawabannya Allah menjawab, lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku di dunia. Jadi di dunia ini, ya, seorang hamba betapapun tinggi makomnya, ya, tinggi makom, ya, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak bisa melihat Allah di dunia. Ya. Qala lan tarani walakin unzur, akan tetapi lihatlah ilal jabal, ke bukit itu. Ya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung itu tetap pada tempatnya, maka kamu akan bisa melihatku. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Allah menampakkan dirinya pada bukit, pada gunung itu, ja'alahu dakka, bukit itu hancur, ya, hancur. Nabi Musa melihat, memandang bukit, ternyata bukitnya hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun tersungkur. Ya. Jadi ketika gunung itu hancur, luluh lantak, Musa pun jatuh pingsan. Ya. Wa kharra Musa sa'iqa. Jadi ya, ini yang menunjukkan tidak sanggup atau tidak mungkin. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka ketika Musa itu sudah siuman, sudah sadar, ya, sudah terbangun, ya, sudah sadar, lalu Musa berucap, subhanak, maha suci engkau ya, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang yang pertama kali beriman pada masanya, ya. Orang yang pertama kali beriman pada masanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, jadi bagian pertama ini, ya, menunjukkan bahwa wujud Allah, zat Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Ya, hanya bisa dilihat nanti, ya, di akhirat.
ya, di surga. Dalam firman Allah di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang yang berbuat baik di dunia maka akan mendapatkan al-husna. Al-husna maksudnya al-jannah. Orang yang berbuat baik jika di dunia maka dia akan mendapatkan surga. Ya. Wa ziyadah, dan tambahannya. Nah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai az-ziyadah itu apa tafsirnya. Ya. Tafsir makna az-ziyadah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa makna az-ziyadah itu adalah an-nadharu ila wajhillah. An-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah. Dan itu merupakan kenikmatan tertinggi bagi ashabul jannah, bagi penduduk surga. Ya, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang telah dirasakan, yang telah diperoleh sebelumnya itu tidak terasa. Ya, karena ada yang lebih nikmat lagi, yaitu nikmat an-nadhar. An-nadharu ila wajhillah. Dalam surat Al-Qiyamah disebutkan mengenai keadaan nanti di akhirat, ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, ya, wajah-wajah orang beriman pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Tandanya apa kalau berseri-seri? Ya, wajahnya ceria. Ya, tandanya senang. Kenapa senang? Ila rabbiha nadhirah. Ya, kepada Rabbnya mereka melihat, Rabbnya, wajahnya berseri-seri. Ya. Makanya tadi yang dimaksud dengan lantaroni di sini adalah lantaroni fid dunia. Kamu tidak akan bisa melihatku di dunia ini. Tapi ada pertemuannya, yaitu nanti di akhir. Ya. Jadi banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, bertemulah, maka ya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka beramallah dengan amal yang soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad, dan janganlah menyekutukan sesuatu dari makhluk ini dengan Allah. Ya. Bi'ibadati rabbih ahad. Nah, ini bagian yang pertama. Ya, kalimat walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jawaban Allah pada Nabi Musa yang meminta supaya Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri. Kemudian dijawab, ya, lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku, akan tetapi pandanglah bukit itu. Ya, pandanglah bukit itu. Bukit yang besar saja, ya,
bukit, gunung yang besar saja tidak sanggup. Ya, apalagi manusia kan ini. Apalagi Nabi Musa. Itulah makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya pada gunung, ya, gunung itu hancur. Ya, maka Nabi Musa pun langsung pingsan, tersungkur ya. Kharra Musa sa'iqa. Ya, Nabi Musa itu pingsan, ya, tidak sanggup untuk melihatnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa zat Allah itu hanya bisa dilihat nanti oleh ashabul jannah, oleh penduduk surga. Nah, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Ketika Nabi Musa sudah sadar dari pingsannya, lalu mengucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Aku bertaubat dari meminta agar dapat melihatmu. Ya. Jadi Nabi Musa merasa bersalah. Ya. Merasa bersalah karena meminta untuk melihat Allah secara langsung. Ya. Maka begitu Nabi Musa itu siuman atau sadar dari pingsannya itu, langsung mengucapkan kalimat ini. Subhanaka tubtu ilaika. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dari meminta agar dapat melihatmu. Jadi tidak akan lagi, ya, sudah tobat berarti tidak akan lagi meminta itu, ya, di dunia. Wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang yang pertama kali beriman, ya, pada masanya, pada masa Nabi Musa. Nah, kalau sebelumnya kan sudah ada, ya, sebelum Nabi Musa kan ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, ya, itu. Jadi maknanya begitu. Wa ana awwalul mu'minin fi zamanihi. Aku adalah orang yang pertama kali beriman, ya, pada masanya, pada zamannya. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa hum minasy syakirin. Kemudian Allah berfirman, ya, qala ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi, aku telah memilihmu, melebihkanmu dari manusia yang lain, dari kaum Bani Israel. Ya, karena Nabi Musa itu berasal dari kaum Bani Israel. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia telah berbicara langsung dengan Musa, ya, karena Allah telah melebihkan dirinya atas semua orang pada masanya, pada zamannya. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas. Maka di situ makna 'alan nas itu adalah an-nas fi zamani. Ya, pada zamannya. Untuk apa Allah memilih? Untuk menerima risalah, ya, kenabian atau kerasulan. Inni istafaituka 'alan nasi bi risalati
wa bi kalami. Ya, dan dengan kalam artinya dengan firman. Fa khudz ma ataitu. Oleh sebab itu pegang teguhlah apa yang aku berikan kepadamu. Yaitu apa? Ya. Berupa risalah kenabian. Ya, dengan kitabnya itu kitab Taurat. Ya. Fa khudz ma ataitu. Ambillah. Maksudnya ambil di sini adalah berpegang teguhlah. Ma ataituka pada apa yang aku berikan kepadamu, yaitu kitab Taurat. Wa kum minasyakirin, dan hendaklah kamu menjadi orang yang bersyukur. Ya. Jadi menjadi orang yang bersyukur ya, atas semuanya. Semua termasuk adalah kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Wa qum minasyakirin. Jadilah kamu menjadi orang yang pandai dalam bersyukur. Dan tentu kebalikannya, ya, janganlah menuntut apa yang di luar kemampuan. Ya. Wa katabna lahum fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia telah menuliskan bagi Musa di dalam alwah. Alwah itu lembaran-lembaran atau tempat, ya, tempat. Dulu kalau zaman dulu itu ada, kalau belajar itu pakai sabak. Ya, pakai sabak. Ya, sabak bahasanya melauh. Ya, ditulis, hapus lagi, tulis, hapus lagi, sabak. Jadi Allah telah menuliskan pada alwah, ya, tempat untuk ditulisnya, yang mencakup segala sesuatu. Ya. Sebagai peringatan dan penjelasan mengenai segala hal. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam alwah, yaitu Lauhil Mahfuz, ya, segala sesuatu yang menjadi mau'izah, nasihat, juga wa tafsilan likulli syai', penjelasan tentang berbagai hal. Ya. Hukum yang menerangkan hal-hal yang halal dan yang haram, itu semuanya sudah dituliskan. Nah, maksud dari fil alwah di sini termasuk adalah Taurat. Ya, Taurat sebelum sampai kepada Nabi Musa maka sudah tertulis di alwah itu yang disebut Lauhil Mahfuz. Jadi bukan hanya Al-Quran, ya, kitab-kitab samawi sebelumnya itu pun sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Demikian juga apa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi perlunya, ya, risalah ini adalah sebagai panduan hidup. Ya, makanya disebutkan apa? Ya, wa tafsilan likulli syai', rincian penjelasan tentang segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya di dunia.
Termasuk apa? Kalau zaman sekarang ya Al-Quran, ya Al-Quran, ya. Al-Quran ya, sebagai pedoman, sebagai panduan hidup manusia, itu sudah dijelaskan semua hal yang dibutuhkan oleh manusia, baik dijelaskan secara rinci maupun dijelaskan secara global. Jadi yang dijelaskan secara global itu artinya ada potensi manusia untuk mengembangkannya, maka tidak didetailkan, ya, tidak didetailkan itu, tapi hanya disebutkan secara garis besarnya saja. Itulah makanya Allah perintahkan sebelumnya, fakhudha biquwwah, berpegang teguhlah, peganglah kepadanya dengan kuat, dengan teguh, dengan kemauan yang keras untuk taat. Ya. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkanlah kepada kaum, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala telah resmi mengangkat atau mengutus Nabi Musa sebagai seorang rasul. Ya, karena ada perintah menyampaikan risalah dan juga menyeru kepada umatnya pada masa itu agar supaya umatnya ini berpegang pada perintah-perintah tersebut, ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau Nabi Musa dan juga kaumnya diperintahkan untuk berpegang teguh pada yang telah ditetapkan, yang telah dituliskan, ini menjadi pelajaran buat kita, ya, sebagaimana Taurat itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, demikian halnya Al-Quran. Ya, kalau Taurat menjadi panduan hidup kaum Bani Israel pada masanya, maka pasca Bani Israel, ya, umat manusia seluruh dunia itu wajib beriman kepada Allah dan Rasul. Maka yang tidak beriman dikatakan kafir, ya, yang tidak beriman itu kafir. Ya, fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsani saurikum daral fasiqin. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Ya, maksudnya, ya, bahwa kita akan menyaksikan, ini khitabnya kepada Nabi Musa, ya, bahwa kalian akan menyaksikan akibat daripada orang-orang yang menentang perintahku, ya, menentang aturan-aturan, ya, menolak perintahnya, ya, atau tidak taat, meskipun tidak memberontak tapi tidak taat, ya. Dan itu sudah terjadi, ya. Bagaimana mereka, orang-orang yang durhaka itu menuju kebinasaan, ya, menuju kehancuran, musnah, ya. Jadi bentuk-bentuk azab yang diterima oleh Bani Israel, ya. Jadi karena apa? Karena pembangkangan mereka, ya, tidak ada habis-habisnya, ya, membangkang satu, membangkang lagi terus, ya. Saurikum daral fasiqin. Nah, maka pelajaran buat kita, buat kaum muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terhitung sejak diutusnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun yang mendengar telah ditetapkannya Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman, tapi kemudian tidak konsisten, tidak percaya, maka dia adalah kafir. Ya, kafir. Ya, kalau dia tidak mau mempercayai, tidak mau beriman kepada apa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, nilai pesannya sebagaimana Allah perintahkan agar Nabi Musa dan kaumnya itu berpegang teguh pada perintah-perintahnya. Demikian halnya kita, ya kan ya, dengan Al-Quran ini. Ya, kita pun diperintahkan untuk berpegang teguh pada pesan-pesan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, pesannya apa? Ya, garis besarnya apa? Kalau tidak bisa secara rinci, garis besarnya apa? Yang kemudian pesan nilai yang terkandung di dalam ayat itulah yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mana wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Ya, maka Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tanggung jawab yang besar. Ya, punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada umatnya, pada kaum Bani Israel. Nah, sedangkan risalah yang terakhir ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, seluruh umat manusia, apapun agamanya. Ya, agamanya apa? Ya kan macam-macam. Apalagi kalau agamanya adalah agama Islam. Nah, wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Nah, inilah hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Jadi pesan yang inti pesannya, ya, agar supaya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu berpedoman pada pesan-pesan tersebut sesuai dari aspek apapun, ya, apa aspek kehidupannya, aspek kehidupan ekonomi, ya, bagaimana agar supaya ekonominya sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, ekonomi itu ada penjualan, perdagangan, ya. Jadi semua, ya, tidak ada yang luput daripada penjelasan. Hanya saja ada penjelasan syariat itu secara rinci, detail, ya. Ada yang sebutannya secara umum alias global. Nah, yang global inilah yang kemudian dikembangkan. Ya. Sa'urikum darul fasiqin, akan aku tunjukkan kepadamu wahai Musa darul fasiqin, ya, negeri orang-orang yang fasik, di mana mereka kemudian dibinasakan. Ya, umat terdahulu itu ketika menyimpang maka langsung, ya, mendapatkan azab, ya, binasa, habis. Ya. Nah, kenapa sekarang banyak lagi orang tidak taat? Kayak gitu. Ya, berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan umatnya untuk binasa, tapi selalu berdoa memohon bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, makanya ketika di dalam perjalanan pulang dari Taif, ya, Rasulullah habis mencoba untuk berdakwah di Taif. Ya. Harapannya
kaum atau masyarakat Taif mau menerimanya. Namun ternyata sesampainya di Taif bukannya mendapatkan sambutan yang hangat, malah mendapatkan sambitan batu-batu kecil alias ditolak. Malaikat Jibril datang menemuinya, wahai Nabi, kalau mau aku mintakan izin kepada malaikat penjaga gunung agar dua bukit ini disatukan saja. Jadi Taif itu lembah. Daerahnya itu daerah lembah, daerah perbukitan. Kalau antara dua bukit itu disatukan, maka Taif hilang. Hari itu ya. Tapi Rasulullah SAW tidak bersedia, alias menolak saran daripada malaikat Jibril. Karena apa harapnya? Kalau seandainya mereka belum beriman, maka diharapkan ada di antara keturunan mereka yang beriman. Kalau keturunan mereka, anak mereka tidak juga beriman, diharapkan nanti ada zuriyah, keturunan selanjutnya ada yang beriman. Itulah makanya kedurhakaan yang terjadi dalam umat ini itu tidak diberikan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ditangguhkan, diberi waktu, diberi waktu untuk untuk kembali. Itulah makanya jangan di-share-share lagi itu banjir Aceh itu azab atau apa, gak usah lah. Bagi orang yang beriman, mensikapinya adalah sikap positif. Apa sikap positifnya? Ujian. Musibah itu sebagai ujian, bagian daripada ujian, bukan azab. Ini agar supaya suasana kebatinan kita, suasana atau perasaan kita tidak melukai perasaan saudara-saudara kita yang ada di sana. Kadang-kadang namanya medsos, Pak, medsos, asal share, ada postingan, ada tulisan, artikel, langsung di share di grup, Nah, itu tidak nyaman untuk kita. Karena orang itu akan membaca sesuai dengan persepsi. Membaca itu sesuai dengan persepsi. Bisa jadi kalau maka akan terjadilah tadi perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Makanya kalau di hari-hari ini banyak seliweran artikel-artikel itu tolonglah jangan di forward lagi, cukup berhenti di HP sendiri, karena tadi untuk menjaga perasaan juga, karena juga di antara kita kan ada yang punya keluarga, wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ya. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini, jadi dengan mengambil penggalan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kita juga diperintahkan untuk berpegang teguh pada kitab ini, yaitu kitab Al-Quran, di mana jaminannya manakala kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, maka jaminannya tidak akan tersesat selamanya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, yaitu kitab Allah wa sunnata Rasul. Maka sebisa mungkin dengan usaha yang maksimal kita implementasikan pesan-pesan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berusaha untuk menjadi orang yang taat.
banyak berdoa, ya, karena taufik itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ini hanyalah sebatas irsyad, hidayatul irsyad. Tapi hidayatul taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu minta agar senantiasa diberikan bimbingan hidayah taufik, sehingga ya, irsyad arahan-arahan yang sudah kita terima kemudian mendorong kita untuk berbuat atau untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, kehidupan sehari-hari kita, baik dalam kehidupan pribadi individu maupun dalam kehidupan bersama, bersosial, bermasyarakat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian isi pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.